si keluarga ini selalu diteror sama si hantu tersebut. Katanya dia berupa penampakan kayak kuntilanak. Ada juga yang bilang katanya seperti genderuwo. Karena itu kayak ada suara mandi lagi. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kembali lagi sama channel saya ya di tempat sederhana ini. Dan hari ini kita mau ngebahas tentang teror hantu yang lagi viral di Cianjur. Bukan yang lagi viral, teror hantu yang sempat viral di Cianjur. Nah, dan ini ceritanya cukup singkat tapi benar-benar merinding gitu loh. Singkat tapi merinding, ini nggak banyak cerita sih ya. Mau saya undang orangnya ke sini katanya nggak bisa jauh, apalagi semalam itu habis gempa ya. Semalam itu terjadi lagi gempa soalnya guys. Jadi dia ngirimin chatnya seperti ini, panjang banget ya. Nih, panjang banget dan bakal saya ceritain ke teman-teman semua biar apa ya, berbagi pengalaman gitu. Oke, langsung aja mulai ke cerita kepada intinya gitu ya guys ya. Saya dapat DM dari Mbak Nida semalam sebelum terjadinya gempa ya. Semalam kan ada gempa lagi. Jadi gini, dulu sempat viral itu teror hantu ya. Yang pastinya yang terpopuler di kalangan hantu ini adalah kuntilanak. Begitu guys. Jadi ceritanya gini, saya juga merinding soalnya ini saya nyeritainnya sendiri guys. Jadi begini kronologinya. Ada salah satu rumah warga yang ya warga seperti biasa di kampung di Cianjur, yang rumahnya itu angker. Padahal itu udah di ngajiin, udah disolawatin, selalu aja neror. Jadi ada di dalam rumah itu ada 4 orang. Empat orang itu semua diteror. Dari ada yang lempar gelas, ada yang lempar piring, ada yang mandi gitu loh guys. Jadi si keluarga ini selalu diteror sama si hantu tersebut. Katanya dia berupa penampakan kayak kuntilanak. Ada juga yang bilang katanya seperti genderuwo. Ada juga yang katanya gimana ya, gak jelas gitu, cuma nampakin doang, serba hitam gitu loh guys. Ini saya sambil agak merinding ya, soalnya saya ngomongnya sendiri ini tanpa ada yang awal gitu guys. Jadi terus si keluarga ini sampai nggak berani nginep di rumah itu lagi guys. Jadi si rumah itu tuh ditinggalin. Jadi orangnya nginep di rumah tetangganya. Bahkan satu kampung itu udah pada tahu ya, udah pada ngerti kalau di rumah itu ada sesosok yang mengganggu lah gitu. Itu emang asli ya, nyata gitu. Jadi si makhluk halusnya ini benar-benar mengganggu. Bukan lagi menampakkan diri, tapi mengganggu gitu loh. Mengganggu kayak seperti dia sering lempar apa gitu. Kadang gelas pun berterbangan guys. Gelas, piring itu berterbangan. Terus yang lagi mencekamkan itu, dia kan pas udah diteror itu, mereka tidurnya di tengah rumah ya. Jadi biar nggak di kamarnya masing-masing karena pada takut. Jadi di tengah rumah, di ruang tamu gitu tidur barengan. Nah itu dilempar guys ya. Dan itu dia dilempar katel sama gayung katanya gitu. Ini bukan menampakkan lagi, menampakkan sering. Sampai si keluarga ini memutuskan untuk pindah dan ngungsi di rumah tetangganya. Jadi rumahnya itu banyak pepohonan ya. Jadi ya namanya di kampung gitu loh guys. Pepohonan, jadi ke belakang pohon. Padahal itu rumah jauh dari pemakaman, tetapi angker gitu loh guys. Ini saya dulu agak merinding nih. Sian anjir. Jadi gitu guys. Nah sampai sekarang si rumah itu udah disolawatin sama warga setempat. Dan sampai benar-benar itu dikepung, dipenuhin masyarakat tuh. Jadi penasaran tuh, warganya itu penasaran, pada datang ke lokasi, ke rumah itu gitu loh. Pada datang langsung disolawatin, di ngajiin tiap malam Jumat, tiap hari malah ini rumah dipenuhin warga. Lampu nggak ada yang mati, lampu terang semua. Nah udah diangajiin, disolawatin, terus si keluarga ini balik lagi ke rumahnya itu, ke rumahnya dia yang angker itu. Tapi tetap aja itu masih ada. Tapi pas disolawatin, dingajiin sama warga setempat, itu nggak ada guys ya. Jadi itu nggak ada apa-apa. Tetapi pas si keluarga ininya balik ke rumahnya, itu si rumah jadi angker lagi guys. Angker lagi. Angkernya itu kayak ada suara mandi lagi,
Di malam pertama padahal jam 7-nya itu di ngajiin, disolawatin. Nah besoknya ditempatin. Siang nggak ada apa-apa, tapi menuju maghrib dan itu terjadi lagi menampakkan diri guys. Ya, ada dua sosok makhluk yang menampakkan diri di WC sama di pintu kamar. Nah, jadi si keluarga ini langsung pada kucak-kacir lagi, ketakutan lagi, dan membawa baju-baju lagi, pindah lagi, ngungsi lagi. Sampai si berita ini masuk dalam media loh. Dulu rame di TikTok, dan kemarin juga sempat rame di media sosial lain lah ya. Jadi teror hantu ini emang bener-bener nyata ya, tanpa kebohongan apapun. Dan saya dapat dari DM-nya dari orang Cianjurnya langsung, tetangganya langsung, Mbak Ida. Saya sebutin namanya Mbak Ida ya. Jadi dia nge-WA, nge-DM saya, tahu dari Facebook, katanya ini kisah. Oh, saya pernah nonton, karena cerita ini saya pernah nonton ya, karena saya juga orang Cianjur. Saya pernah nonton ini sekilas sih ya. Dan langsung dia nge-DM ke saya, Mas, katanya, yang dulu pernah viral ini, kejadian ini itu dekat rumah saya. Nah begitu. Terus saya undang dia, kalau bisa ya udah Mbak, kalau Mbak berkenan, saya undang ke sini dan bercerita di sini di depan kamera langsung ke publik. Nah katanya dia nggak bisa, karena suaminya mungkin lagi kerja, karena dia juga punya anak, gak bisa ninggalin. Saya udah nawarin mau dijemput atau diantar pulang itu bisa, atau mau sama suaminya ke sini cerita di sini boleh. Katanya saya mau berbagi cerita aja. Dia ngetik sampai 3 jam katanya guys. 3 jam dia itu ngetik, ngirimin cerita ini, diketik saja bacanya, aduh kayak baca koran gitu kan. Terus saya ambil lah gitu loh, dari cerita ini saya hafalin. Dan ini pasti ada yang lewat ceritanya. Dan saya juga ngebacanya agak sedikit merinding ya guys ya. Jadi kalau ini emang kisah nyata. Belum cukup sampai di situ, nah ini lanjut. Jadi abis di ngajiin itu tetap si hantunya itu masih ada. Begitu. Nah, si keluarga ini bingung mau nginep di mana lagi. Nah, datanglah keluarganya yang dari jauh gitu loh nengokin. Nah, ditempatin lah sama keluarga banyak kan. Jadi ada saudaranya yang dari sana sini gitu datang nginep di sini nemenin si keluarga ini. Itu nggak ada apa-apa dari malam siang ya aman, sampai katanya di nginepnya aja seminggu ditemenin. Terus warga juga pada ronda di depan rumahnya dia, di depan rumahnya si keluarga ini. Ya, jadi anaknya, istrinya sama istri kan udah apa? Keluarga itu punya anak 2. Jadi si suami istri anak 2 tapi udah pada gede. Ya udah agak pada gede, udah dewasa, udah pada dewasa gitu loh. Nah, diinepin sama saudaranya itu aman, guys. Nggak ada yang namanya katanya penampakan atau ngelemparin gelas. Jadi tidurnya itu di ruang tamu ini banyak kan. Ditambah di luar itu pada ronda. Gitu loh, ronda, sengaja ronda di rumah ini, takutnya tengah malam si keluarga ini takut kenapa-kenapa. Begitu. Dan ini ternyata ditelusuri tentang si makhluk ini, katanya ini kiriman dari, ya mungkin nggak tahu dari mana. Yang pasti ini dia kiriman ya, jadi bukan makhluk yang iseng datang gitu. Dan ini kiriman. Ini sampai masuk berita loh, berita ini sempat viral itu di TikTok di mana aja. Dan baru saya ceritain sekarang, baru saya bahas sekarang. Dan ini kisah nyata guys ya. Nah dari situ dia ya mungkin pergi ke orang pintar. Udah diapa-apain, udah disiram garam lah, udah disiram pasir lah, udah disiram air doa-doa, tetap aja sampai sekarang itu enggak mempan ya. Sampai rumahnya ini udah fix ya dijual, tapi nggak ada yang beli, nggak mau ada yang beli karena mungkin mereka tahu gitu loh. Nah ditawarin ke orang luar aja itu pada nggak mau karena ceritanya udah viral di mana-mana di si rumah ini gitu loh. Sampai sekarang si rumahnya ini masih terbengkalai dan keluarganya itu dibawa sama saudara-saudaranya. Sampai sekarang tuh dijual nggak laku, diapa-apain nggak laku. Padahal ini dekat pemukiman warga ya. Jadi emang dia rumahnya agak sedikit angker. Angkernya itu banyak pepohonan gitu, masih alami ya, pedesaan banget. Cuma satu-satunya rumah yang digangguin rumahnya si keluarga ini guys ya. Dan ditelusuri ya si keluarganya ini punya masalah dengan orang yang di sekitarnya.
gitu. Jadi ada orang yang menanamkan sesuatu ke rumah si keluarga ini, pengen mengganggu si keluarga ini, gitu guys. Yaitu hanya itu yang bisa saya simpulkan, karena cerita ini padat dan singkat tapi nyata, angker. Benar-benar saya juga ceritanya ini sendiri agak sedikit takut ya, karena kameramen saya juga lagi sibuk. Saya terpaksa ngonten sendiri karena ini kita udah habis stok konten. Makanya saya baca DM dari tadi, saya hafalin semuanya gitu loh guys. Jadi kesimpulannya yaitu cerita horor, cerita benar-benar ya mistis lah ya kalau menurut kita. Saya sampai merinding loh. Kalau kalian pernah ngeliat videonya pasti paham, pasti ngerti. Atau kalau kalian dengar cerita ini terus kalian dulu pernah ngeliat, pasti tujuannya ngerti. Gitu guys ya. Jadi ya segitu aja mungkin cerita saya, dan maaf kalau ada salah kata gitu. Biasanya kalau podcast horor ini durasinya panjang, tapi dikarenakan ceritanya singkat ya sudah cukup sampai di situ. Dan insya Allah besok kedatangan narasumber, ataupun kalau dia nggak bisa datang juga mungkin ceritanya sama seperti ini, dikirim di WA dan saya rangkum, saya ceritain di depan kalian guys, begini ya. Karena tempat saya mungkin ya masih sederhana begini, dan minta doanya semoga channel ini bisa berkembang dan bisa sukses seperti yang lain, agar saya bisa ngundang-undang orang-orang yang benar-benar mengalami benar-benar punya cerita mistis gitu. Sebenarnya banyak yang mau ini kesini ya, cuma jauh-jauh karena minimnya modal ya. Saya juga bingung gitu ngundang mereka gitu loh guys. Jadi kalau udah channel ini berkembang, sukses, saya juga bakal ngundang bener-bener orang yang berpengalaman. Jadi ngundang-ngundang orang jauh. Sebenarnya yang nge-DM saya juga banyak di IG jauh-jauh semua guys. Oke, nggak banyak bicara lagi, dan pokoknya terima kasih banyak yang udah nonton. Beginilah cerita kisahnya yang seperti saya omongin tadi, ya, kisah teror hantu, ya. Tapi hantunya hantu kiriman. Oke, pokoknya dukung terus channel ini supaya berkembang dan makin sukses. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.